Selamat pagi sahabat Jose, kembali lagi pada channel kita pada pagi hari ini tanggal 31 Oktober 2023. Tidak terasa pada hari ini sudah akhir bulan bulan 10 di tahun 2023. Maka mulai masuk di akhir penjuru akhir tahun. Jadi saya sarankan sahabat Jose mulai dari sekarang mulai membeli saham-saham blue chip yang memang sudah turun jauh, itu banyak pilihannya itu, dan apa istilahnya nanti untuk mendapatkan hasil window dressing yang baik itu. Oke, hari ini saya akan membahas salah satu emiten yang bernama Indo Tambang Raya Mega atau disingkat ITMG. Kenapa saya merekomendasikan atau ingin mereview saham ITMG? Karena ITMG salah satu tambang yang cukup bagus di Indonesia dan sudah memiliki histori yang cukup tahan banting. Jadi dia sudah tahan banting lah kata orang bilang, dari krisis-krisis bahkan sampai pandemi 2020 pun ya mereka juga survive itu dengan kehilangan penjualan atau apapun penekanan dari ini, biaya-biaya yang tinggi. Kelihatan ITMG salah satu perusahaan yang cukup bagus dan menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini. Itu please subscribe my channel, jangan lupa bagikan ke teman-teman karena channel ini khusus netral untuk calon-calon emiten atau calon-calon investor atau investor pemula ataupun investor profesional, bahkan untuk masyarakat umum yang ingin belajar tentang bagaimana menganalisis suatu saham dan bagaimana saham itu bagus atau tidak. Itu cara membacanya ini saya ajarkan itu. Jadi hari ini kita membahas ITMG di mana posisi kemarin ditutup 26.250. Apakah ini mahal? Nanti kita lihat dari segi teknikal. Sekarang kita bahas secara fundamental dulu. Tetapi secara fundamental kita bahas sedikit mengulik ke analisis harga dulu sebentar. Jadi di analisis harga, sahabat Jose bisa lihat bahwa harga 26250 ini secara YTD itu sudah cukup rendah karena harga terendahnya di 22125, di mana posisi 1 yearsnya sudah minus 39,79%. Itu wajar karena dia kemarin sudah terlalu over naiknya. Ya ini sekarang dia ambil napas kata orang bilang. Nah, kemarin masih asing mencetak net buy. Coba kita lihat secara one year masih asing masih ada ikut campur dalam transaksi ini, walaupun tidak besar lagi sekarang karena domestik kita sudah mulai banyak. Tetapi kita bisa lihat top buy dan top sellernya masih dipegang oleh YP. Ini transaksi TikTok aja kelihatan mereka. CC juga, BKYU baru AK, tapi ZP juga ada. Nah, kalau kita lihat dari sini, top net buyernya ada di ZP, SQ, KZNI. Top sellernya ada di top net sellernya ada di YU, BB, BK, DX. Dengan rasio volume YU itu 17,8 M. Nah, tetapi di top buyer itu terjadi distribusi yang cukup bagus karena kalau kita lihat di sini seller utamanya adalah YU
dan yang penampungnya adalah yang penadanya adalah ZP, SQ, KZ, NI. Itu yang paling banyaknya. Nah, jadi kalau bisa dilihat ini 1 lawan 4 itu. Tetapi tidak apa-apa, berarti kita bisa tahu bahwa domain perusahaan ini kemarin banyak dipegang oleh YU. Sekarang domain yang akan terjadi untuk 1 tahun ke depan, karena 1 tahun yang ini sudah didistribusikan oleh YU, jadi tahun depan itu yang pegang saham yang banyak itu di ZP dan di SQ, KZ, NI. Nah, tetapi kita lihat secara 3 years apakah benar. Ternyata memang benar YU mendominasi penjualan 3 tahun ini. Tetapi yang nampung juga CS, KZ, SQ. Nah, berarti kita bisa lihat terjadi ada kesamaan data antara KZ dengan SQ yang jadi penadanya. Sedangkan untuk ZP baru tahun ini, coba kita lihat 5 tahun. Oke, AK, YU, CCYP nggak usah dilihat. CCYP kemarin sudah dibuang habis. Ini yang 5 tahun ya. Itu. Jadi CCYP sudah clear and clean. Itu. Jadi kita lihat SQ, CS. Oke. Jadi pemegang untuk nanti tahun depan itu bukan AKYU lagi, tetapi KZ, SQ, CS dan ZP itu. Jadi untuk top net buyer yang kemarin itu adalah ZP, SQ, KZ dan CS. Jadi kalau mereka berempat ini di tahun depan ada penjualan, berarti ingat aja berarti retail mulai berjualan. Tetapi kalau misalnya masih ke YU yang membuang, itu berarti distribusi bandar masih terus berlanjut. Jadi ingat aja di situ, kalau namanya retail mulai membuang berarti bandar nanti akan mengcounter seperti YU atau yang kemarin yang jadi sellernya, dia akan membeli kembali saham-saham tersebut. Jadi seperti itu cara membaca top buyer, top seller itu. Jadi di mana posisi bandar itu dipegang oleh YU dan BB dan AK, dan top buyernya dipegang oleh SQ, KZ dan didampingi ZP dan CS yang menjadi time 3 tahun dan time 1 tahunnya yang pemegang terbanyak. Jadi ingat kode-kodenya, kalau memang mereka sudah mulai berjualan artinya retail mulai berjualan, tetapi kalau YU mulai mengambil berarti namanya bandar sudah mulai akumulasi. Karena kelihatan ini YU masih full sell itu. Oke, itu aja yang mungkin kita bisa sampaikan dalam analisa harga. Sekarang kita analisa fundamental. Dari segi finansial, ini ya sahabat Jose, saya suka dari saham ITMG, di mana 2018 2019 oke, memang mengalami penurunan. 2020 yang puncak corona dan puncak mulai awal pandemi yang membuat semua ekonomi mati sehingga mengalami penurunan, tapi itu nggak apa-apa. Tetapi dari 2020 sampai 2023 ini ITMG bisa mengantarkan perusahaan ini, manajemen mengantarkan perusahaan ITMG ini kembali ke net profit margin mereka yang sedia kala, bahkan revenue-nya hampir mengalami kenaikan 2 kali lipat dari yang sebelumnya, dari 2018 1,8 billion menjadi 3,6 billion.
Dimana 2023 mungkin lagi slow down, tetapi walaupun slow down dia tetap net profit marginnya di atas tahun 2018 itu, walaupun revenue hampir sama seperti 2020, tetapi ini kan belum habis revenue-nya. Jadi 2023 ini kemungkinan besar revenue-nya akan kembali ke seperti di 2018 atau 2021 itu. Nah, yang saya suka dari ITMG selanjutnya adalah equity-nya. Sahabat Jose lihat 2018 masih ada di sekitar 660 miliar sampai 1,3 triliun yang kuning. Nah itu sekarang equity-nya berada di 1,3 billion sampai 2,0 billion, alias equity-nya nambah terus, hutangnya nambah. Kalau kita compare dari 2018 ini hampir tidak ada namanya kenaikan hutang. Jadi hutang yang kemarin 2021, 2022 melonjak, sekarang di 2023 dikembalikan seperti normally dia. Jadi untuk debt equity ratio-nya itu sekarang di bawah 26%. Jadi ini kalau dibilang perusahaannya bagus, very good. Ini perusahaannya sudah saya kaliberkan nilainya A. Dari dua statement ini aja sudah nilainya A. Itu. Karena dia 2018 dia sudah patahkan NPM-nya masih, walaupun lagi keadaan slowdown sekarang 2023, dia tetap bisa NPM di atas 2018, itu it's good. Oke, cash flow. Cash flow juga kita bisa lihat di mana di 2020 sampai 2022 cash reserve-nya, pencadangan cash-nya sangat baik, naik terus, dan dari cash-nya minus sekarang sudah cash-nya plus. Jadi aku applause untuk ini perusahaan itu. Nah, tetapi di 2023 mungkin operationnya sangat ngedrop, karena kita tahu memang itu wajar karena harga batu bara memang kemarin lagi mengalami penurunan, tetapi itu tidak masalah karena ini masih gejolak di luar negeri, ini masih panas. Jadi harusnya harga komoditas masih akan dipertahankan sampai akhir tahun, bahkan tahun depan bahkan masih komoditas masih main. Jadi saya lihat tren komoditas masih akan sangat menjanjikan karena memang masih banyak perang yang terjadi. Ini sudah 2 perang, yaitu Ukraina Rusia dan Israel dan Palestina. Kemungkinan besar ini akan menjurus ke Amerika, Iran atau Amerika, ke regional Asia Tengah. Jadi sekutu Asia Tengah melawan sekutu Amerika dengan Israel. Ini kayaknya kemungkinan besar bisa terjadi, tetapi saya berdoa semoga ini tidak terjadi. Karena kenapa? Kalau ini terjadi semua akan masih chaos. Jadi kita berharap kondisi ini mungkin di akhir tahun bisa ditenangkan itu. Tetapi kita nggak bisa pungkiri ini memang sudah mulai panas semua kondisi. Oke, kita lanjut lagi. Dari earning kita sudah lihat earning 2020 sampai 2023 ini it's good dibanding 2018, 19, 2020. Jadi memang untuk komposisi finansial yang ini saya bisa bilang ini tipenya sudah tipe A gitu. Sekarang kita balik ke profiling dipegang masih oleh Banpu Mineral Privat Limited dan sebesar 65,143% dan masyarakat sekitar 34,734%.
Ini komposisi yang bagus itu alias B plus lah atau B itu. Karena komposisi seperti ini memang akan sangat uh, mengendalikan full perusahaan. Oke, kita lanjut ke earning per share, di mana 2020 lihat sahabat Jose hanya 493, sekarang EPS-nya ada di 8.164 rupiah. Jadi kemungkinan besar dividen pada tahun 2024 atau 2023 akhir ini mungkin masih ada interim, tapi saya tak tahu apakah memang dikasih interim atau tidak. Jadi bisa saya sampaikan ini very good, dari 493 menjadi sekarang sudah segini. Apakah ini benar? Ya, inilah kekuatan ITMG yang sebenarnya. Ini sales 19,52, net profit 4,61. Coba kita lihat NPM-nya apakah sesuai. 461 triliun dibagi 1952. Oke, sesuai NPM-nya 23,63%, jadi data tidak ada bohong. Jadi kalau kita mau telusurin tidak ada kebohongan, tetapi kalau kita coba lihat di pair-nya EPS-nya apakah benar 8.163. Coba kita lihat net profit margin-nya 461 dibagi, sekarang masyarakatnya ada di 392, 471, 520. EPS menurut hitungan kita bukan di 8.000 tetapi ada di 11.746. Berarti sebenarnya earningnya lebih bagus lagi ketimbang yang ditulis sekarang di 8.163. Nah, kalau kita lihat dari yang September, yang per Juni ini, EPS-nya di 11746 per lembar. Berarti harga sekarang ITMG di harga 250 bagi 11760 lah tadi. PR-nya 2 kali cuma. Ini very cheap, very murah, very under value. It's going to up again gitu. Jadi kita bisa lihat ini memang sangat luar biasa perkembangan. Sekarang coba kita lihat equity-nya, coba kita lihat nilai dasar perusahaan, book value-nya 26496, 26 triliun, 960 miliar ya, dibagi 392, 471, 520. Berarti book value yang saham yang beredar ada di 68.692. Ini book value-nya yang dihitung 23861. Apakah dia menghitungnya seperti ini kali? Coba kita asumsikan ya. Apakah hitungannya ini, coba kita hitung asumsi dari total 1129925. Oh iya sahabat Jose, dia book value yang dia hitung berdasarkan dari total saham yang beredar. Berarti book value-nya memang benar di 23861 atau 23859. Coba kita
balik lagi bertanya kepada korporasi apakah ini dia mau menghitung secara totali memakai saham yang beredar atau memakai total saham yang ini. Tetapi kalau kita lihat harusnya sih memakai saham yang beredar. Saham yang beredar masih 300-an. Nah, itu no problem. Ini menjadi nilai input yang bagus untuk kita, di mana uh, ITMG tetap masih di under value. Jadi mau dia pakai total mau menutupinya pakai total sahamnya, apa istilahnya, mau pakai rumus dari jumlah saham yang beredar, intinya ITMG berada di posisi under value dan sangat bagus untuk direkomendasikan untuk kita membeli saham tersebut karena semua data menunjukkan hasil yang bagus. Itu dimana juga lihat, selain tadi kita lihat valuation dan earning dan profitability, liquidity-nya juga sangat bagus, DER-nya 24% atau 0,2 kali, cash ratio-nya ada 313%, itu sangat berkelimpahan cashnya. Quick ratio dan current ratio-nya juga bagus sekali, 437, alias perputaran likuiditas mereka sangat bagus. Jadi untuk semua ini, ada yang bertanya kok saya susah ya kasih rating A ya, yang ini tipe rating A. Nah, jadi ada yang bertanya, sudah saya jawab. Tipe-tipe perusahaan yang seperti inilah yang akan mendapatkan rating A dari sahabat Jose. Karena kenapa? Under value, EPS bertumbuh terus, utang kecil, cash ratio bagus, likuiditas bagus, valuation profitability bagus. Itu semua rasio profitability di atas rata-rata semua. Nah, apalagi yang kurang dari ITMG? Pesonanya sangat bagus. Itu kata orang bilang itu, ini berlian dalam lumpur. Jadi kelihatan banyak lumpur tapi isinya berlian itu. Jadi biarlah ini cukup channel kita yang memberitahu bahwa ITMG ini bagus. Jadi sahabat Jose yang menonton, yang selalu menjadi penonton setia channel saya ucapkan terima kasih. Nah, saya hanya bisa memberikan arahan atau memberikan opini berdasarkan data yang ada, dan saya tidak akan pernah membuat data tersebut atau mengarang-arang data tersebut, karena semua berdasarkan rumus akuntansi dan rumus istilahnya baku yang ada di akuntansi tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat dari analisa teknikal. Oke, kita kembali lagi kepada analisa teknikal, di mana hari ini kita membahas tentang Indotambang. Indotambang secara tren 1 tahun ini menurun, dan sekarang sahabat Jose bisa lihat Elliott Wave-nya B2C-nya sudah selesai. Sekarang C21, jadi sudah mulai wave baru di satu pertama, dan dimana juga satu ini masih belum ada ujungnya, masih tebakan oleh Elliott Wave, masih bisa satunya masih di tinggi atau di atas. Jadi kita lihat dari ini pakai Fibonacci retracement. Jadi nolnya ada di sini, satunya ada di mana? Satunya ada di sini sahabat Jose. Jadi secara teknikal, resisten atau support ITMG ada di 27.000 secara short term,
di mana posisi support selanjutnya ada di 15.850. Tetapi kalau mau lihat dari EPS seperti itu, dan ini kayaknya itu nggak mungkin terjadi. Jadi yang 27.000 ini akan menjadi titik pantau ya. Coba kita lihat secara 5 tahun apakah ada titik keseimbangan di antara mereka. Nah, kita bisa lihat ternyata titik ininya berarti uptrend, berarti di sini satunya ada di sini. Oke, kita bisa lihat satunya ada di sini. Mana tadi? Aduh. Nah, di situ. Jadi memang kelihatan kita besarin bahwa memang bukan satunya di situ, di sini satunya. Satunya di sini. Oke. Kita balik lagi ke 1 year. Jadi memang ada support kuat di 26, 250 sampai 27, di mana posisi ini memang di supportnya, dan di mana resistennya kita lihat juga ada di resistennya di crossing antara Fibonacci short dan Fibonacci long, di mana posisi support yang the bestnya ada di 26, 250 dan di 38, 125. Ini sahabat Jose bisa lihat. Dan satu lagi ternyata ada support yang memang benar-benar kita ini mungkin support yang mungkin kalau memang EPS atau kinerja perusahaan memburuk atau kembali ke tahun di bawah 2018, mungkin bisa ke 15.850 sampai 16, di mana support ini tidak bisa namanya kita pungkiri bahwa memang ini support kuatnya itu. Jadi saya semua memang sudah bisa terbaca sesuai estimasi. Jadi memang pergerakan ITMG memang semuanya bisa kita masih estimasi bahwa di angka 15.850 sampai 16.400 itu kalau sampai ke support the worries-nya, alias yang memang benar-benar EPS-nya kembali ke seperti 2018 yang lalu. Tetapi jika tidak, maka di 26.050 inilah support paling the bestnya untuk sekarang, dengan target harga 37.800 sampai 37.975 sampai 38.125, di mana crossing itu menjadi resistennya. Support pertamanya tadi di 26.050 sampai 27, dan support keduanya ada di 15.80 sampai 16.400. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton channel saya. Jika ada perkataan yang salah, saya ucapkan mohon maafnya, dan subscribe selalu channel saya dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan istilahnya channel ini tidak dibagi-bagi, karena ini channel ini bersifat umum dan saya juga bersifat netral dalam membahas suatu emiten. Saya tidak menjelek-jelekan ataupun tidak membangga-banggakan suatu emiten, karena semua itu memang berdasarkan data yang tersaji yang ada di sistem itu. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Ini sudah jam 8.37. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Salam cuan, salam sahabat Jose.